Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita semua, dan sepatutnya kita sebagai hamba Allah harus mampu bersyukur dengan apa yang telah kita terima dari berbagai macam kenikmatan yang telah kita rasakan, yang tentunya kita tidak mampu satu persatu kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah dirasakan oleh kita semuanya. Kita pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang betapa pentingnya kita mengenal dari berbagai macam fenomena yang ada, dari berbagai macam kesempatan yang ada. Kita harus mampu menerapkan diri kita lebih baik. Hal ini terinspirasi dari ayat Allah yang tercantum dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, yang tentunya hal ini bukan sekadar beriman yang terangkat ini, yang imannya bagaimana. Tidak semuanya orang yang beriman itu terangkat, tapi yang kualitas imannya tentunya yang terbaik di antara orang-orang yang beriman yang lainnya. Juga orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang diberi ilmu, ya itu akan diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat. Dan ini yang patut kita harus mampu memilih. Di antaranya kita menguasai ilmu yang kita miliki, tentunya bukan sembarang ilmu yang akan bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi manusia lain. Tentu ilmu-ilmu yang baik, karena akhir dari ayat ini, dan Allah itu maha teliti dengan apa-apa yang kita lakukan. Dengan kualitas iman yang baik, tentunya Allah pun akan memilih bagaimana keimanannya, dari berapa persen, dari beberapa standar-standar keimanan yang terbaik itu, dia mampu melaksanakan poin-poin daripada keimanan itu dengan sempurna. Terkadang ada orang yang percaya pada Allah, tapi dia tidak percaya kepada takdir. Ada orang percaya pada nabinya, tapi dia tidak percaya pada malaikatnya. Terbukti seringkali bahwa kita tahu bahwa setiap gerak-gerik kita tercatat oleh malaikat, tapi kita sendiri terkadang melalaikan bahwa seolah-olah ada malaikat di kanan kiri kita. Dan itu Allah sangat teliti dengan masalah itu, dengan mengutus berbagai macam hal-hal yang untuk memantau kegiatan kita. Allah menggunakan malaikat itu, dan itu standar keimanan yang harus kita pahami, supaya keimanan kita adalah keimanan yang sempurna. Sehingga seperti saat kita masuk ke Ramadan ini, betapa banyak orang-orang yang kadang-kadang melalaikan daripada keimanannya itu. Dan hal ini terkait dengan masalah ayat yang tadi saya sampaikan.
untuk masalah keilmuan itu pun akan diangkat derajatnya. Tapi ilmu yang bagaimana? Bagaimana dia menuntut ilmu dengan niatnya? Allah akan menentukan nasib kita, apakah jadi yang terangkat atau tidak. Kalau niatnya kita mencari ilmu adalah karena ria, justru itu akan membahayakan buat kita semua. Tapi niatkan kita adalah kewajiban untuk mencari ilmu, bukan karena kita pengen satu pujian dan sebagainya, tapi niatkan karena kita adalah menjadikan kewajiban kita untuk mencari ilmu. Dan tidak ada batasan untuk mencari ilmu, untuk cuman sampai selesai SMA, SMP, tidak, sampai ke jenjang lebih tinggi, bahkan pada jenjang-jenjang yang tidak berarti mencari ilmunya sifatnya formal, yang non formalnya pun kita harus cari. Karena betapa banyak orang yang memilih menghendaki harta daripada ilmu. Orang berlomba-lomba dalam mencari harta, tapi tidak sadar bahwa ilmu itu adalah lebih penting daripada harta. Bukan berarti kita tidak butuh harta, tapi semuanya butuh. Tapi bagaimana sebabnya? Kenapa Sayyidina Ali mendapatkan julukan Babul Ilmi, sementara nabinya adalah sebagai kotanya ilmu? Itu orang Farij itu merasa risih dengan informasi itu, bahwa Sayyidina Ali itu adalah Babul Ilmi. Dan hal ini tentunya ada beberapa poin yang harus kita sadari. Orang yang menguasai ilmu justru akan menjaga hartanya, tapi orang yang akan mengumpulkan harta tentunya belum bisa menjamin akan menjaga ilmunya. Berapa banyak orang yang melaporkan kehilangan harta, namun belum terdengar ada orang yang melaporkan ke polisi gara-gara kehilangan ilmu. Betul apa betul? Ya. Dan berapa banyak orang yang kecewa karena hartanya, tapi jarang orang yang kecewa karena kebanyakan ilmunya. Ilmu akan menjaga orangnya, tapi harta akan dijaga oleh orang yang mempunyainya. Itu hebatnya ilmu. Kemudian dengan ilmu yang kita miliki, itu benar-benar akan dimuliakan. Tapi berapa banyak orang yang terhina gara-gara hartanya. Terhina itu apa? Gara-gara menumpukan harta akhirnya terhina, karena mungkin harta yang diperolehnya melalui jalan yang tidak benar. Dia memperoleh harta jadi terhina, akhirnya dia masuk penjara. Tapi jarang orang yang mengaruh ilmu kok sampai terhina. Tidak ada, bahkan dulu tidak dengar ada orang yang terhina gara-gara banyak ilmu. Ya. Justru orang akan mengangkat derajatnya kalau orang itu memang lebih banyak ilmunya. Itu hebatnya orang yang berilmu dengan orang yang banyak harta. Jadi hal ini tentunya kepada para hadirin, para pemirsa semua, pada sahabat Ambyar ini, semoga kita mampu meningkatkan kualitas ilmu kita dan kita menjadi orang yang diangkat derajatnya Allah, sebagaimana Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu, Allah akan diangkat derajatnya. Sahabat Ambyar yang saya muliakan dimanapun berada, betapa banyak orang yang menghendaki harta tapi dengan cara yang tidak baik. Tapi jarang sekali orang yang ingin mendapatkan ilmu dengan cara yang tidak baik. Semuanya ingin berlomba tidak baik. Makanya ketawaduan, kesopanan akan dimiliki oleh orang banyak ilmu, tapi kesombongan, keangkuhan, hal-hal yang tidak baik itu banyak dimiliki oleh harta yang tidak dengan ilmunya. Oleh karenanya, mangga silakan kita mempunyai harta, tapi harta yang dimiliki dengan ilmu yang bermanfaat, sehingga hartanya pun akan bermanfaat. Makanya ada satu arahan, apabila kita ingin mengendaki dunia maka dengan ilmu, kita mengendaki akhirat pun harus dengan ilmu. Apabila kita ingin mengendaki kebahagiaan keduanya,
itu pun dengan ilmu. Nah, betapa ruginya kalau seandainya kita hidup sementara kita sekarang dunia bebas untuk mencari ilmu, sementara kita tidak mau mencari ilmu, maka nantinya hati kita akan tertutup untuk mencari kebenaran, untuk mencari kebaikan. Oleh karenanya manfaatkan momen yang baik, apalagi suasana Ramadan, manfaatkan dengan baik kegiatan-kegiatan Ramadan ini, bisa dengan ta'lim, dengan kegiatan mencari baca Al-Quran, dan semuanya itu justru tentunya akan mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT. Demikian sahabat Ambyar yang saya muliakan di mana saja Anda berada. Semoga kultum ini bermanfaat buat kita semua untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dan kita semoga diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu, dan dalam segala halnya Allah akan mengangkat derajat kita. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.